Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Nusantara dari kelas XA dengan NIM 2111600 Kali ini saya akan membahas tentang TCP and UDP communication dengan objektif satu, generate network traffic in simulation mode. Lalu kedua, examine the functionality of the TCP and UDP protocols. Baik. Kita langsung ke part 1, di mana step 1 adalah generate traffic to populate address resolution protocol ARP atau ARP tables. Jadi di sini kita akan melakukan broadcast dari multi server menuju semua klien, HTTP klien, DNS klien, dan email klien dengan menggunakan command prompt dengan komen ping min n spasi 1 lalu IP broadcast. Baik, sebelum kita mulai ke command prompt lalu sini ping n minus n 1 lalu IP broadcast. Ya, command ping di sini hanya mengirimkan satu ping ke semua device, maka dari setiap IP, setiap device itu hanya mengirimkan satu reply. Baik, jadi sudah di broadcast dan sukses. Ini kita bisa close. Kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu mengenerate traffic dari setiap klien menuju ke switch. Jadi pertama kita dari HTTP klien, kita membuka web browser, lalu mengakses 192.168, yaitu IP dari multi server. Kita harus pertama switch to simulation mode terlebih dahulu. Nah, panelnya sudah muncul, baru kita bisa mulai. Nah, di sini PDU-nya sudah muncul. Kita berpindah ke FTP client dari menggunakan command prompt tool. Komennya adalah FTP spasi IP. Bisa di enter. Kita berpindah lagi ke DNS dengan menggunakan command prompt tool. Di sini komennya adalah ns lookup dan menggunakan domain dari multi server. Saya enter. Kita sudah punya 3 PDU. Terakhir adalah PDU dari email. Kita menggunakan email tools. Kita bisa kirim email ke user at multi server.pt.ru. Subjeknya bisa bebas. Nah, ini jadi semua klien sekarang sudah memiliki PDU yang akan dikirimkan ke dalam switch. Selanjutnya kita tinggal memajukan eventnya dengan mengklik capture atau forward button sebelah sini satu kali saja. Nah, semua PDU di sini terkirim ke switch. Nah, selanjutnya di sini klik capture 6 times and watch the video from the different hosts as they travel on network. Not at only one video can across a wire in each direction at any given time. Ini adalah merupakan proses dari multiplexing. Ya, kita klik 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6. Nah, di sini a variety of video appears in the event list in the simulation panel. What is the meaning of the different colors? Ya, di sini ada macam-macam warna.
Ini menandakan dari protokol-protokol yang berbeda. Jadi warna hijau itu protokol TCP, warna coklat ini protokol DNS, warna ungu ini protokol HTTP, dan warna ini ada ungu juga, itu protokol SMTP. Ya, dengan begini objektif pertama sudah terlaksanakan. Kita lanjut ke objektif kedua. Ini bisa dihapus, bisa di close. Nah, kemudian di sini step pertama adalah kita mereset simulasi. Jadi simulasi ini harus direset terlebih dahulu. Simulasi di sini. Nah, kemudian mengganti filter dari event list. Jadi event list ini harus diganti menjadi hanya menampilkan HTTP dan TCP. Itu bisa dilakukan dari menggunakan edit filter, tapi pertama kita akan show all bar none terlebih dahulu untuk menghapus semua filter, lalu kita merubah ke hanya HTTP dan TCP. Kita bisa close, lalu dari HTTP client kita bisa buka web browser dan coba kembali mengakses 192.168.1.25. Kita bisa coba akses, kita minimize. Nah, di sini selanjutnya adalah untuk mengklik capture forward sampai ada PTU HTTP yang terlihat. Nah, di sini juga nanti warna amplop yang di sini akan sama dengan warna amplop yang ada di kolom tipe protokol. Kita lanjut ke capture forward-nya, kita majukan event-nya sampai nanti ada protokol HTTP. Ya, ini sudah ada protokol HTTP. Selanjutnya, why did it take so long for the HTTP PDU to appear? Jadi, HTTP client ini harus membuat komunikasi terlebih dahulu dengan multi server, dan multi server harus mengirimkan konfirmasi bahwa komunikasi sudah terjalin, maka barulah saat itu HTTP client bisa mengirimkan PDU HTTP. Kemudian klik the PDU envelope to show the PDU details. Click the outbound PDU details tab and scroll down to the last section. Kita bisa klik, lalu kita ke outbound, lalu ke second to last di sini. What is the section label? Nah, section second to last ini dilabeli dengan TCP, yaitu Transmission Control Protocol. Lalu, are this communication considered to be reliable? Ya, TCP sudah jelas merupakan komunikasi yang dianggap reliable. Sebaliknya, UDP dianggap tidak reliable. Lalu di sini record the source port, destination port, sequence number, dan acknowledge number values. Di sini kita bisa lihat source-nya adalah 1026, destination-nya adalah 80. Di sini sequence-nya adalah 1, lalu acknowledgement number-nya 1. Lalu kemudian look at the value in the flags field, which is located next to the Windows field. Maksudnya adalah ini, flag field. The value to the right of the P represent the TCP flags that are set for the stage of the data composition. Each of the 6 places correspond to a flag. The percent of 1 in any place indicates that the flag is set. Moreover, more than 1 flag can be set at a time. The values of the flag are shown below. Ya, ini adalah sebaran dari flag-nya, flag place-nya. Lalu ini adalah value berdasarkan posisinya. Lalu pertanyaannya, which TCP flags are set in this video? Ya, TCP flag-nya di sini. Ini adalah flag-nya, flag window-nya, dan yang
masuk ke adalah position ke-4 dan ke-5. Kemudian close the video and click capture forward until the video with a checkmark returns to the HTTP client. Kita bisa close, kita bisa capture forward sampai checklistnya kembali ke HTTP client. Ya, sini sudah kembali checklistnya. Kemudian klik the PDU envelope and select inbound PDU details. Kita bisa klik, kita bisa inbound. How are the port and sequence number different than before? Ya, di sini kita bisa lihat di TCP source-nya bertukar, source port menjadi 80 dan destination portnya menjadi 1026. Lalu sequence number-nya menjadi 1, acknowledge number-nya menjadi 103. Kemudian klik di HTTP PDU which HTTP client has been prepared to send to the multi-server. This is the beginning of the HTTP communication. Click this second PDU envelopes and then select outbound PDU details. Kita ke HTTP yang merupakan awal dari komunikasi, yaitu HTTP di sini. Nah, di sini kita ke outbound PDU details. Lalu, what information is now listed in the TCP section? How are the port and the sequence numbers different from the previous two videos? Ya, di sini terlihat source port-nya masih 1026, destination port-nya masih 80 karena ini berasal dari HTTP client menuju ke multi server. Baik, kemudian kita bisa reset simulation ini, kita bisa close, kita bisa reset. Berganti ke FTP client. Ya, kita lanjut ke FTP client. Di sini, ini, ya. Selanjutnya, kita akan membuat traffic dari FTP client. Pertama, kita membuka command prompt pada FTP client, lalu initiate FTP connection by entering command FTP. Kita ke FTP, lalu command prompt, lalu kita buka, masukkan FTP, IP-nya, bisa enter. Ya, kemudian in the simulation panel, change edit filters to display only FTP and TCP. Ini kita bisa edit FTP dan TCP. Oke. Kemudian klik capture forward, klik the second video envelope to open it. Klik the outbound video details and tabs and scroll down the TCP section. Kita capture forward. Lalu kita klik the second video envelope and open it. Lalu ke outbound video details dan down ke TCP. Are this communication considered reliable? Ya, pastinya kalau pakai TCP pasti reliable. Kemudian record the source port, destination port, sequence num, and acknowledge num values. Dimana di sini source portnya adalah 1025, destination portnya adalah 21, sequence numbernya 0, acknowledge numbernya 0. What is the value in the flag field? The value di flags itu adalah dengan posisi pertama di set, yaitu SYN. Baik, kemudian close the video and click capture forward until video returns to FTP client with a check mark. Jadi kita akan close, lalu kita forward sampai dia videonya kembali ke FTP client dengan tanda checklist. Baik, sudah ada checklist. Klik the video envelope and select inbound details. Kita klik.
Kita pilih inbound details. Baik, kemudian how are the port and sequence numbers different than before? Ya, di sini kita turun ke TCP dan portnya bertukar. Source portnya dari 21, destination portnya dari menuju ke 1025. Lalu sequence numbernya 0 dan acknowledge numbernya 1. Klik di outbound details. Outbound video details. Oke, sekarang how are the port and sequence number different from the previous result? Nah, jadi di sini kalau kita turun ke TCP, maka source portnya adalah 1025, destination portnya adalah 21. Jadi dari FTP client menuju ke multi server. Sequence numbernya 1 dan acknowledge numbernya juga 1. Baik, kemudian close the video and click capture forward until the second video returns to the FTP client. The video is a different color. Kita coba close, lalu kita klik forward and capture sampai videonya kembali ke FTP client. Ya, di sini warnanya berubah karena dia protokolnya sudah menjadi FTP. Lalu open the video and select inbound video details. Scroll down past the TCP section. Scroll, jadi kita buka, kemudian kita ke inbound, kita ke TCP section. Lalu what is the message from the server? Jadi message-nya adalah ini, welcome to the VT FTP server dengan kode 220. Lalu kita bisa, setelah itu kita bisa reset simulasi. Bisa kita close, kita bisa reset, dan kita bisa berlanjut ke step ketiga. Baik, di step ketiga kita akan mengulang step di part pertama untuk membuat DNS traffic. Jadi kita bisa dari DNS client, kita bisa command prompt, kita bisa menggunakan ns lookup, lalu multi server.pt.ri untuk meng-create DNS traffic. Kita bisa minimize yang ini. Baik. Kemudian in the simulation panel, change edit filter to display only DNS and UDP. Kita ubah ke UDP dan DNS. Oke. Click the video envelope to open it. Kita klik. Lalu look at the OC models, details for the outbound video. What is the layer 4 protocol? Ya, di sini ada OC model untuk outlayer. Untuk layan video outbound videonya, di sini ada layer 4 itu ada UDP, source port 1025, destination portnya 5053. For the outbound video, di sini kalau kita ke video, kita ke UDP, ke section UDP, di juga ada source port 1025 dan destination 53. Selanjutnya, are this communication considered to be reliable? Ya, menggunakan UDP sudah jelas tidak reliable dibandingkan menggunakan TCP. Ya. Kemudian open the outbound video details and tab and find the UDP section of the video formats, record the source port and the destination port tadi ya. Tadi di sini sudah dijelaskan ya. Di sini ada source portnya dan di sini ada destination tadinya. Why are there no sequence and acknowledgement numbers? Kenapa tidak ada nomor sequence dan acknowledgement number? Karena memang hanya itu kita menggunakan UDP.
Jadi kita tidak membutuhkan sequence dan acknowledgement number. Baik, berikutnya, close the video and click capture forward until a video with a check mark returns to the DNS client. Baik, kita close, lalu kita capture forward sampai videonya kembali ke DNS client dengan tanda checklist. Ya, sini sudah kembali. Lalu klik the video envelope and select inbound video details. Kita klik dan kita select tab inbound video details. Nah, sekarang how are the ports and sequence number different than before? Kita ke UDP. Di sini source-nya jadi 53 karena dia berasal dari multi server. Di sini destination portnya berasal dari 1025 karena dia menuju ke DNS server dan masih tanpa sequence number. Kemudian, what is the last section of the video called? What is the IP address for the multi-server .pt.ptu? The last section itu disebut DNS answer dan IP address untuk multi-server.pt.ptu adalah 192.168.1.254. Nah, selanjutnya kita bisa reset simulasi. Kita bisa close, lalu kita bisa reset simulasi dan berlanjut ke step keempat, step terakhir. Ya, di step keempat kita akan membuat traffic dari email klien. Ya, kita pertama akan mengulang step pertama untuk mengirim email. Baik, kita kirim email, compose user multi server. Subjek dan isinya bebas. Send. In the simulation panel, change edit filter to display POP3, SMTP, dan TCP. Sini berarti kita ubah kembali. Kita buka, ya, kita rubah menjadi active TCP. Lalu ada POP, POP3, dan SMTP. Ketiga SM baik. Nah, kita close, maka di sini event list hanya akan memunculkan POP3, SMTP, dan TCP. Lalu selanjutnya klik the first video envelope to open it. Kita klik the outbound video details, tap and scroll down to the last section. Kita buka dan kita scroll ke bawah. What are transport layer protocol those email traffic use? Ya, kita menggunakan TCP protocol. Are these communication considered to be reliable? Ya, TCP dianggap reliable. Lalu record the source port, destination port, sequence number, acknowledge number, values. Itu source portnya itu 1025, destination-nya itu 25. Sudah numbernya 0 dan acknowledge numbernya 0. Kemudian what is the flag field value? Flag field-nya adalah posisi kedua, ya, bisa. Lalu bisa di close the PDU and click capture forward until the PDU returns to the email client with a benchmark with a check mark. Baik, kita close. Bisa kita coba majukan sampai email klien mendapatkan video dengan tanda checklist. Baik, sudah ada checklist di sini.
Kemudian klik the TCP video envelope and select inbound video details. Kita klik. Kita ke inbound video details. How are the port and sequence number different than before? Kita cari. Nah, ini dia source-nya sudah berubah menjadi source multi-server dan destination portnya berubah menjadi destination 1025. Lalu sequence number-nya 0 dan acknowledge number-nya 1. Klik the outbound video details tab. Kita ke video details, outbound. Lalu how are the port and sequence number different from the previous two result? Ya, di sini sequence numbernya 1 dan acknowledge numbernya 1. Kemudian there is a second video on a different color that the email client has prepared to send to the server. This is the beginning of an email communication. Click this video envelope and select outbound video details. Kita bisa close. Ya, ini adalah awal dari komunikasi email. Kita bisa buka di sini. Dan di sini, how are the ports and sequence numbers different from the previous two video. Ya, di sini portnya berbeda karena source-nya ini berasal dari email client dan destination portnya ini menuju ke server. What email protocol associated with TCP port 25? Ini kalau nggak salah itu SMTP. Lalu what protocol is associated with TCP port 110 itu adalah POP3. Baik, dengan begini selesai sudah pembahasan tentang TCP dan UDP communication. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.